pertama soal yang demokrasi dulu ya. Disampaikan tadi, Bung Samuel, yang diselamatkan itu bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, tapi suara rakyat yang ingin perubahan. Oke? Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mari menjadi pengawas luar di TPS. Yuk, datangin TPS, jagain sama-sama. Jagain sama-sama. Setelah saya nyoblos, jangan pulang. Tunggu sampai penghitungan selesai. Semua saja, jagain rame-rame. Dan rekam rame-rame. Karena ini adalah menyelamatkan suara-suara Anda semua yang ada di TPS itu. Ini bukan menyelamatkan suara salah satu, ini menyelamatkan suara kita semua. Dan jutaan orang yang menitipkan harapan untuk perubahan itu, mereka itu serius. Tapi sekalian, saya di panggung nih kayak begini, di panggung. Kejadiannya di Palembang, di Lampung. Celana saya ditarik-tarik. Pak, ibu-ibu nih manggil. Jadi akhirnya saya, karena ditarik-tarik terus, akhirnya saya mendekat. Gimana Bu? Ini tengah-tengah ngomong. Anak saya pinter Pak, anak saya pinter. Jadi Pak, anak saya pinter. Baik Bu, kalau gitu tulis nomor HP Ibu sama namanya. Nanti coba kami hubungi. Udah, beliau tulis namanya di kertas nih, masukin gini. Saya bawa. Nanti kita hubungi. Udah Bu, nanti ya. Kami perlu beasiswa Pak, biaya sekolah mahal. Oke, dah. Dapat tuh kertas. Mau pulang, nembus masa. Kan biasa ribuan tuh. Nembusnya berat sekali. Begitu sampai di mobil, ibu itu ada lagi di situ. Masya Allah, Bu, kan udah tadi. Dia kemudian gantian ngasih saya kertas selembar gede gini nih, pakai kardus. Pak Anies tadi kertas, pakainya kertas, takut hilang. Sekarang saya kasih kardus biar nggak hilang. Ditulis nomornya pakai spidol tebal. Apa sih? Dia bilang dia sedang memperjuangkan anaknya supaya punya masa depan. Dia datang ke acara itu berpanas-panas berjam-jam untuk masa depan. Di Tasikmalaya, berombongan Tasik nih, 3 jam dari sini. Berombongan ibu-ibu datang, sekedar mau bilang, Pak tolong susu bayi dibuat murah. Anak-anak saya nggak bisa dapat susu karena mahal susunya. Ibu sekalian, mereka minta perubahan. Jadi ketika nanti kita semua datang ke TPS menyelamatkan suara, bukan nyelamatin suara Anies, bukan nyelamatin suara Muhaimin, ini menyelamatkan keinginan perubahan dari jutaan rakyat di Indonesia. Tadi saya ketemu di acara ulama tadi, saya tuh sering ditanya, gimana ngurus Jakarta, berat nggak? Enggak, itu yang berat. Dan saya mengalami itu bertahun-tahun di Jakarta. Kenapa? Karena perjuangan Jakarta dulu, perjuangan melibatkan begitu banyak orang. Di bandara saya ketemu Pak, dulu saya ikut jaga TPS di mana. Pak, saya ikut jaga, dan tidak pernah ngomong. Tidak pernah menceritakan. Pernah saya merasakan ini. Ini saya cerita lagi nih. Saya ke Mataram. Sewa mobil Innova 2 hari. Pas pulang, supirnya bilang, Pak Anies, boleh nggak minta foto? Boleh. Ya foto sama-sama. Lalu pas lagi foto, dia bilang, Pak, saya dan teman-teman nyewa bis berangkat ke Jakarta untuk ngawal TPS pada saat pilkada di Jakarta. Oke? Dan Bapak itu tidak bilang ke saya di saat saya baru datang. Bilangnya pas lagi mau pulang, itu yang berat. Saya ke Balikpapan, mampir ke pasar, mau beli rotan tikar. Begitu sampai sana, Pak, kumpul semua Pak di sini. Semua ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak, ini berangkat Pak ke Jakarta semuanya. Tidak pernah mereka itu bilang kami datang ke Jakarta lalu kembali lagi Jakarta bilang Pak Anies, saya minta sesuatu, nggak ada. Dan kemudian ketika saya mau pulang, ini meninggal lagi. Pak, jangan pulang buru-buru Pak. Yang beliin tiket kami mau ketemu sekarang di sini. Itu yang beliin tiket nggak pernah mencoba ketemu saya dan bilang Pak, dulu saya ikut kontribusi pemenangan DKI, nggak pernah. Jadi saya bilang yang merasakan saya berat itu bukan ngurusin Jakartanya, tapi pertanggungjawaban moral dengan orang-orang yang dulu mendukung ketika perjuangan. Nah, jadi makanya saya minta kalau doain apa? Doain amanah, doain istiqomah, itu aja. Gak lebih dari yang lain ya. Jadi ini yang membuat pertanyaan tadi soal mengamankan suara, yuk amankan sama-sama. Karena ini bukan amankan suara Anies menang, bukan, kita ingin perubahan. Saya pun di sini juga dapat tanggung jawab ini, saya nggak daftar. Saya dititipin tanggung jawab itu. Jadi amankan sama-sama. Terus besok mau gimana? Apakah nanti kritik? Nggak mungkin, yang namanya pemerintahan itu
benar terus. Nah mungkin pasti akan ada ruang kekeliruan, pasti ada ruang kesalahan, dan itu adalah ruang untuk kritik. Itu ruang untuk kritik. Jadi apakah besok Anies akan membawa ke pengadilan orang yang mengkritik atau menuntut? Lihat aja di Jakarta kemarin. Di Jakarta kurang apa coba? Bukan hanya kritik, fitnah. Diputar balikan. Apakah ada yang dilaporkan ke polisi? Nah, ada. Kemarin tidak melaporkan, besok tidak melaporkan. Gitu. Kalau kemarin lapor, besok lapor. Kalau kemarin nggak lapor, ya besok nggak lapor. Justru itu yang mau kita ubah. Masa hari ini orang takut untuk mengkritik? Mulai kapan negeri ini jadi negeri yang takut, isinya orang-orang yang diberikan rasa takut? Kita harus kembali memerdekakan republik ini di dalam memberikan kritik kepada negara. Dan itu komitmen kita. Aturan-aturan seperti undang-undang ITE yang kayak karet itu, insya Allah itu mulai kita revisi supaya tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian juga pasal-pasal yang lain gitu ya. Oke, itu yang terkait dengan demokrasi. Kemudian yang 30 detik. 1 menit 47 detik kita menyanyikan Indonesia Raya. Dan merah putihnya hari ini kita kibarkan. Saya membawa bekal untuk Mas Anies, sahabat kami dari Bandung, bendera merah putih. Bendera merah putih yang kami kibarkan, kami berjalan Sabang sampai Merauke, mendata pulau 92 pulau terdepan. Artinya pulau itu adalah pagar rumah Indonesia. Merah putih di sana dan Tugu Soekarno-Hatta. Kita titipkan merah putih yang ada di pundak saya. Kita bawa, itu adalah doa. Mas Anies akan menjaga di istana. Diserahkan benderanya. Di saatnya kita katakan